Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyudi. Saya akan menganalisis sebuah kasus dilema etika terkait 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam hal ini, analisis kasus dilema etika antara Tari, Rara, dan Nina. Adapun cerita atau kasus yang diangkat, Rara menemukan sebuah dompet di lantai perpustakaan sekolah. Alih-alih melaporkannya, ia diam-diam memasukkan dompet tersebut ke dalam tasnya. Keesokan harinya, Bu Sri selaku pustakawan mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan dan meminta siapapun yang menemukannya untuk segera melapor. Tari yang menyaksikan Lara mengambil dompet tersebut kini menghadapi dilema. Apakah ia harus jujur dan melaporkan temannya atau diam demi menjaga persahabatan dengan Lara? Dilema etika yang dihadapi Tari, kejujuran PS persahabatan. Tari menghadapi konflik moral. Apakah ia harus jujur dan melaporkan bahwa Lara menyimpan dompet Nina, ataukah ia harus diam demi menjaga persahabatan mereka? Dampak keputusan. Jika diam, hak Nina terabaikan. Ketidakadilan dibiarkan. Jika melapor, persahabatan dengan Lara bisa terganggu. Tari harus memilih antara kebenaran dan kesetiaan. 9 langkah keputusan etis dalam presentasi ini mengurai 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan etis dalam kasus dilema yang dihadapi Tari di perpustakaan sekolah. Adapun langkah keputusan etis itu adalah mengenali nilai dan menentukan pihak, mengumpulkan fakta, pengujian benar atau salah, paradigma benar lawan benar, dan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, serta membuat keputusan dan refleksi. Nilai, pihak, dan fakta. Nilai yang bertentangan, kejujuran dan keadilan berhadapan dengan kesetiaan dan persahabatan sebagai nilai inti yang saling bertentangan. Pihak yang terlibat, Tari sebagai saksi, Rara sebagai penemu dompet, Nina pemilik dompet, Bu Sri guru atau pustakawan, dan ada perpustakaan sebagai komunitas yang ada di sekolah. Fakta secara relevan, dompet ditemukan dan dimasukkan ke tas Rara. Pengumuman kehilangan disampaikan oleh Bu Sri di kelas. Hubungan pertemanan. Tari dan Lara adalah sahabat dekat sehingga keputusan Tari berdampak pada ikatan persahabatan mereka. Pengujian benar atau salah. 5 uji kritis untuk menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah secara etis, hukum, dan moral dalam menghadapi dilema dompet yang ada di perpustakaan. 5 uji. Uji legal, apakah tindakan menyimpan dompet orang lain melanggar hukum atau aturan yang berlaku? Uji regulasi, apakah tindakan tersebut melanggar peraturan sekolah atau kode etik yang ditetapkan institusi? Uji intuisi, apakah tindakan ini terasa benar secara nurani dan tidak menimbulkan rasa bersalah? Uji publikasi, apakah kita nyaman jika tindakan ini diketahui publik atau diberitakan secara terbuka? Paradigma benar lawan benar. Kebenaran, menuntut kejujuran dan keadilan bagi Nina sebagai pemilik dompet. Tari berkewajiban moral untuk memastikan hak Nina terpenuhi dan kebenaran ditegakkan di lingkungan sekolah. Loyalitas, menjaga hubungan persahabatan dengan Rara. Tari merasa terikat oleh rasa setia kawan dan tidak ingin menyakiti atau mengkhianati kepercayaan sahabatnya sendiri. Untuk prinsip resolusi, berbasis peraturan. Mengikuti aturan dan norma yang berlaku, dompet orang lain wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Berbasis rasa peduli,
bertindak dengan empati dan kepedulian terhadap Nina yang kehilangan, serta memberi Rara kesempatan memperbaiki diri. Berbasis hasil akhir, mempertimbangkan dampak terbaik bagi semua pihak, Nina mendapat haknya, Rara terhindar dari kesalahan lebih besar. Kesimpulan, kembalikan dompet. Ketiga, prinsip etika mengarah pada satu keputusan yang sama, dompet harus dikembalikan kepada Nina. Investigasi opsi trilema. Opsi 1, diam dan membiarkan. Tari memilih untuk tidak melakukan ataupun dan pura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut. Opsi 2, melapor langsung. Tari segera melaporkan Rara kepada Bu Sri tanpa memberi kesempatan Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Opsi 3, berbicara pribadi kepada Rara. Tari berbicara secara pribadi kepada Rara, memberikan kesempatan mengembalikan dompet dan melaporkan ke Bu Sri jika Rara menolak. Untuk opsi bijaksana atau trilema, pendekatan terbaik menjaga persahabatan sekaligus menegakkan kejujuran dan keadilan bagi Nina. Membuat keputusan. Keputusan yang diambil Tari didasarkan pada pertimbangan etis yang matang dan empati terhadap semua pihak yang terlibat. Tari menegur Rara secara pribadi dan mengajak untuk mengembalikan dompet kepada Nina. Pendekatan ini memberikan Rara kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan bermartabat, tanpa mempermalukan di depan umum. Jika Rara menolak atau tidak mengambil tindakan, Tari akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri sebagai langkah tanggung jawab. Keputusan ini mencerminkan keberanian moral, empati, dan integritas sejati sebagai seorang sahabat yang peduli pada kebenaran. Refleksi dan evaluasi. Setelah keputusan diambil, penting untuk merefleksikan dampak dan nilai yang dipelajari dari kasus dilema etika ini. Poin utama, menjaga kejujuran dan keadilan. Tindakan jujur melindungi hak Nina dan menegakkan nilai keadilan di lingkungan sekolah. Berikutnya, memberikan kesempatan memperbaiki kesalahan. Pendekatan pribadi kepada Lara memberikan ruang untuk bertanggung jawab sebelum melibatkan pihak lain. Melindungi hak pemilik, mengembalikan dompet, memastikan hak Nina terpenuhi dan rasa aman di lingkungan perpustakaan bisa terjaga. Membangun budaya integritas. Keputusan yang bijak mencerminkan persahabatan sejati dan menanamkan nilai integritas bagi seluruh komunitas sekolah. Kesimpulan, kejujuran dan keadilan harus diutamakan tanpa mengorbankan persahabatan secara keliru. Dalam kasus Tari, Rara, dan Nina, pendekatan yang bijaksana dan penuh empati terbukti menjadi kunci solusi terbaik. Keputusan Tari mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral yang tinggi, membuktikan bahwa persahabatan sejati dibangun di atas kebenaran, bukan pembiaran terhadap kesalahan. Analisis 9 langkah ini menunjukkan bahwa setiap dilema etika dapat diselesaikan secara bijak dengan pendekatan yang terstruktur, empatik, dan berlandaskan nilai-nilai luhur. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga analisis kasus dilema etika ini memberikan wawasan berharga tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.